Misteri Laut Cina Selatan diklaim ilegal oleh Cina, kini dijaga ketat oleh militer. Bahkan negeri panda ketar-ketir ketika ada wartawan datang. Apa yang disembunyikan di sana? Ketegangan Laut Cina Selatan disorot langsung oleh kru wartawan BBC Internasional yang memata-matai Beijing di Laut Cina Selatan. Beginilah sikap Cina mengetahui munculnya wartawan di perairan sengketa tersebut. Pada bulan lalu, televisi pemerintah di Cina menunjukkan rekaman latihan siang dan malam dilakukan di Laut Cina Selatan oleh Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Operasi ini dilaporkan merespon meningkatnya aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah tersebut. Perairan ini telah menjadi perairan di timur yang disorot dunia dengan Cina mengklaim kepemilikan perairan itu. Melansir dari Express, Cina menjadi protektif atas apa operasi yang dilakukan di sana. Seperti saat seorang kru BBC menemukan dalam sebuah video yang diunggah di YouTube tahun lalu. Dalam rekaman yang ditangkap oleh kru, mereka bisa dilihat diperhatikan oleh serangkaian kapal Cina saat mereka berlayar menyeberangi perairan kaya tersebut. Howard Johnson, mantan koresponden BBC Filipina mengatakan, ada kapal Coast Guard Cina yang memata-matai kami dalam 3 kali. Pertama 200 meter jauhnya, kemudian 100 meter jauhnya, dan kini 50 meter jauhnya. Mereka memperhatikan semua gerakan kami. Saat ini kurang lebih 4 kapal Cina berpatroli di wilayah itu di pinggiran karang, sehingga Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara kami masuk ke karang itu sendiri. Tetapi kami bepergian dalam perahu kecil dan itu artinya kami bisa bergerak di wilayah tersebut tanpa harus melalui pintu masuk yang memiliki titik masuk lebih dalam. Ia menambahkan dirinya berbicara kepada kapten kru dan ia berkata kepadanya di masa lalu pra-2012 sebelum Cina mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah mereka bahwa area ini dulu dipadati kapal pukat dan nelayan dari Taiwan, dari Cina, dari Filipina dan dari Vietnam. Tapi kini sudah relatif tenang. Terakhir, Jepang mendeklarasikan dukungannya untuk lebih banyak pengaruh Eropa di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi berbicara mengenai bagaimana situasi di wilayah tersebut telah memburuk dan mencatat tantangan keamanan mengancam di laut itu. Ia menambahkan pihaknya menerima kepentingan yang tumbuh di Indo-Pasifik di Eropa. Pejabat Jerman mengkonfirmasi mereka akan mengikuti aturan yang diterapkan pada Cina dan negara-negara musuh lainnya dengan tidak melanggar batas 12 mil laut yang ditetapkan. Keputusan ini datang saat kedutaan Perancis di Tokyo juga membeberkan bahwa mereka telah mengirimkan kapal fregat di perairan Asia. Sebuah pernyataan dari kedutaan datang bahwa kapal itu berpartisipasi dalam sistem untuk perang melawan kondisi yang muncul oleh sanksi dari Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Mereka menambahkan itu adalah satu elemen dari pekerjaan untuk keuntungan keamanan wilayah Indo-Pasifik. Sementara itu, upaya Prancis dan Jerman adalah salah satu yang pertama di Eropa bergabung dengan Inggris mengirimkan kapal-kapal ke wilayah itu di tahun 2021. Dengan sebagian besar negara-negara di Laut Cina Selatan melawan klaim kedaulatan Beijing di perairan itu, ketakutan perang telah muncul. Senator Republik Amerika Serikat James Inhofe mengklaim Beijing sedang bersiap untuk Perang Dunia III di Laut Cina Selatan. Menambahkan bahwa itu adalah situasi paling berbahaya yang pernah dilihat sebelumnya. Sementara tahun 2020, Amerika Serikat menyetujui undang-undangnya untuk mendorong kehadiran militer dengan rencana bernilai multimiliaran dolar. Pandangan Inhofe disuarakan juga oleh Senator Demokrat Jack Reed, anggota Komite Pertahanan Senat, yang mengatakan ini adalah pertama kalinya kami telah mundur dan mengatakan kami memiliki ancaman baru di Pasifik. Kami harus mengambil pandangan menyeluruh.